Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan atas Herlina, yaitu saya sendiri, Ika Wulan Anggraini, Novita Sari, Dia Putpita Sari, dan Bilqis Sofia Marwah. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan organisasi pada bisnis yang kami pilih, yaitu food truck. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting untuk dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Hal ini dikarenakan walaupun suatu usaha sudah dikatakan layak untuk dilaksanakan, jika tidak didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik, tidak mustahil jika usaha tersebut akan mengalami kegagalan. Tujuan perusahaan akan mudah tercapai apabila kaidah-kaidah dalam proses manajemen dipenuhi dengan baik. Proses manajemen ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada di dalam manajemen. Masing-masing fungsi dalam manajemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, harus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena antara satu fungsi dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Selanjutnya, aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau biasa kita sebut dengan POAK. Berikut ini akan dijelaskan contoh dari masing-masing aspek manajemen dari bisnis food truck ini. Analisis penjadwalan proyek. Dalam melaksanakan penjadwalan proyek, bisnis food truck ini menggunakan teknik Bagan Gun. Bagan Gun dapat memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan dan lama waktu untuk setiap kegiatan. Food truck menggunakan teknik Bagan Gun karena pekerjaan-pekerjaan yang ada di food truck tidak kompleks. Bagan Gun juga sederhana dan mudah dipahami. Gantt chart adalah sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Orang atau departemen yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dalam proyek juga harus dituliskan dalam Gantt chart. Penjadwalan proyek yang dapat direncanakan. Yang pertama, yaitu kegiatan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dilaksanakan pada bulan pertama. Yang kedua, pengurusan perizinan dilakukan pada bulan kedua. Yang ketiga, persiapan dan pembelian segala kebutuhan usaha termasuk mobil food truck dilakukan pada bulan ketiga, serta bulan keempat. Yang keempat, perekrutan karyawan dilakukan pada bulan keempat. Yang kelima, percobaan. Percobaan dilakukan pada bulan kelima. Yang keenam, promosi. Promosi dilakukan pada bulan kelima, serta pembukaan food truck dilakukan pada bulan ke-6. Struktur organisasi ada di bawah ini. Jadi dari pemilik atau investor, bawahnya lagi ada general manager. Jadi di bawahnya general manager dibagi dari divisi pemasaran, divisi produksi, divisi teknik atau teknologi, dan divisi keuangan. Terus di bawahnya divisi tersebut ada staf dan karyawan. Di slide ini ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama ada pemilik, yang kedua ada general manager, yang ketiga ada divisi keuangan, yang keempat ada divisi pemasaran. Di slide ini ada yang kelima divisi produksi, yang keenam ada divisi teknik atau teknologi, yang ketujuh ada karyawan sebagai koki, dan yang kedelapan ada karyawan sebagai waiter. Selanjutnya, yaitu jumlah tenaga kerja. Berikut adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kompetensi yang harus dimiliki dari masing-masing tenaga kerja. Yang pertama adalah bagian pemasaran dan keuangan, yang membutuhkan tenaga kerja 2 orang, dengan kompetensi pertama memiliki dan menguasai pengetahuan mengenai manajemen keuangan dan akuntansi yang baik, memiliki dan menguasai pengetahuan mengenai strategi dan program pemasaran. Yang kedua adalah bagian produksi dan teknologi, yang membutuhkan tenaga kerja 2 orang dengan kompetensi memiliki dan menguasai pengetahuan mengenai manajemen operasi dan kemampuan pengoperasian teknologi mesin dan segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi. Yang ketiga adalah karyawan dengan
kebutuhan tenaga kerja 3 orang dengan kompetensi memiliki keahlian dan pengalaman di bidang produksi atau membuat produk olahan bisnis food truck ini, serta mampu dan bersedia untuk melakukan pemeliharaan kebersihan setiap harinya. Untuk selanjutnya adalah job description dari analisis kebutuhan tenaga kerja. Untuk jabatan yang pertama adalah pemilik, dengan job description memimpin perusahaan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan, dan memastikan setiap bagian melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal. Kemudian jabatan General Manager dengan job description membuat perencanaan, strategi, dan keputusan serta kebijakan yang menyangkut operasional perusahaan. Kemudian menerapkan sistem pengendalian manajemen terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan. Untuk divisi keuangan, job description-nya 1. Melaporkan secara berkala mengenai penggunaan dan pemasukan kas setiap bulannya. 2. Membuat laporan keuangan bulanan. 3. Menghitung gaji bulanan karyawan. Divisi pemasaran 1. Membuat program-program promosi dan fasilitas-fasilitas lainnya yang akan diterima oleh para konsumen yang berkunjung. 2. Melakukan riset pemasaran. 3. Membantu pemilik dalam penetapan harga produk dan jenis produk yang akan digunakan. Divisi produksi 1. Mengawasi kerja para karyawan dalam proses pelaksanaan. 2. Ikut turun ke lapangan guna mengontrol kinerja operasional produksi. 3. Mendata produk-produk apa saja yang kurang dan segera menghubungi pihak yang bersangkutan dengan produk agar bisa melakukan penambahan suatu produk. Untuk jabatan divisi teknik atau teknologi, job description-nya 1. Melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada setiap teknologi yang digunakan pada produksi. 2. Mempersiapkan bahan-bahan yang akan diproduksi dalam usaha food truck ini. 3. Mengawasi quality produk dan standar operasional produksi yang berlangsung pada proses produksi. Yang kedua, karyawan atau koki. 1. Bertugas menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. 2. Bertugas untuk mengecek apakah makanan dan minuman hasil produksi telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan atau sesuai dengan pemesanan dari konsumen. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian tempat memasak. Karyawan atau waiter 1. Mempersiapkan peralatan pelayanan. 2. Menyiapkan alat makan dan membersihkan meja. 3. Menyajikan pesanan pelanggan. 4. Melakukan persiapan termasuk menata meja dan kursi. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Informasi rekrutmen karyawan dilakukan dengan 2 cara, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak menggunakan poster, sedangkan media elektronik menggunakan sosial media dan internet. Untuk tahapan seleksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tes administrasi, kemudian tes praktik, kemudian tes wawancara, dan pengumuman. Kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan organisasi. Berdasarkan analisis dari aspek manajemen dan organisasi yang meninjau dari aspek penjadwalan proyek, kebutuhan tenaga kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan rencana struktur organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis food truck ini layak dijalankan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.